Mayujzahul jaza'al awfa. Ya, Teh Tiwi boleh silakan dilanjut untuk sari Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, jazakunallah khairan katsiro kepada Ibu Romsa dan juga Teh Tiwi yang sudah meluangkan waktunya untuk membaca ayat suci Al-Quran dan juga terjemahannya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, semoga nantinya menjadi syafaat, dan kita semua di sini juga bisa mendapatkan keberkahan tersebut ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat semuanya, ini saya mau minta tolong nih, boleh ya, sebentar sebelum masuk ke materi inti. Kira-kira sahabat kalau saya minta tolong, berkenan nggak untuk menolong? Bolehlah untuk chat-chat sebentar gitu. Saya mau minta tolong nih kepada sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah sih nggak berat ya. Saya mau minta tolong bagi sahabat-sahabat semua nih yang tidak ada uzur. Boleh yuk Kala minta untuk on kamera kira-kira berkenan nggak ya? Agar lebih terasa nih apa namanya semangat untuk bertolabul ilminya gitu. Walaupun via Zoom, insya Allah biar lebih semangat agar nantinya juga Ustadz Dedi bisa berinteraksi ya gitu. Yuk, Kamis manis dimulai dengan on kamera di Kajopat ya. Semoga ini alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiro kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkenan untuk on kamera. Semoga pahalanya makin berlimpah ya. Untuk yang nggak on, kalau memang ada uzur nggak apa-apa juga. Insya Allah juga pahalanya banyak ya. Baiklah, saya izin menyapa kepada guru kita dulu ya, Ustadz Dedi Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kala sehat, Bun? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ustadz, bagaimana nih Ustadz kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baru pulang dari umroh ya kemarin ya Ustadz ya? Seminggu yang lalu ya, betul. Masya Allah. Jazakumullah khairan nih Ustadz udah berkenan mengisi di acara Kajopat. Ini kami semua udah kangen nih sama tausiahnya Ustadz Dedi. Udah lama ya, hampir setahun ya. Iya tuh udah setahun loh Ustadz nggak ketemu. Dan kali ini temanya itu ini Ustadz membuka pintu rezeki Ustadz nih. Jadi di tahun Ya, betul. 2023 semoga setelah tausiah ini rezeki makin berlimpah dan berkah. Amin. Amin. Amin, insya Allah. Mangga silakan Ustadz boleh langsung dimulai. Baik, jazakillah khair Bunda Kala. Mohon izin untuk mulai ya. Baik. Sudah kelihatan, Bun? Materinya sudah ya. Baik. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin.
Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Ibu jamaah, mobil khusus Bunda Kala yang memandu di pertemuan iman kita sore hari ini bersama Kak Jopat di Al-Hikmah Community. Mudah-mudahan Bun senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga seluruh pengurus di Al-Hikmah, terutama yang mengurus kajian rutinan Kak Jopat ini, mudah-mudahan senantiasa terus istiqomah, menebar kebaikan ke sebanyak-banyak orang sejauh jangkauan, dan mudah-mudahan terus bisa menjadi cara dan jalan orang menemukan hidayah, ya, menemukan Allah, bahkan bisa menemukan jalan untuk bisa pulang ke surga bersama-sama. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini bersama Kak Jopat Al-Hikmah Community untuk kembali bertolabul ilmi di taman surga, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik, bagian terindah dan bagian tersempurna dari amal soleh kita di hari ini. Dan betul kata Bunda Kala, hampir seminggu lebih lah baru pulang dari Tanah Suci, dan besok hari Ahad saya dan istri akan ke Tanah Suci untuk membimbing jamaah umroh. Mohon doanya, dan mudah-mudahan pun di waktu yang lain saya bisa membersamai atau bisa berangkat bersama Bapak dan Ibu untuk bisa melaksanakan ibadah di Tanah Suci, insya Allah. Amin. Tema kita ini disebut tema yang diminati tetapi menggelisahkan. Tidak ada tema yang paling diminati namun menggelisahkan hati itu kecuali tentang bab rezeki. Kenapa disebut tema yang paling diminati? Karena tema ini paling melekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Banting tulang kita, peras keringat kita, ya, air mata kita, bahkan mungkin darah kita, itu pasti setiap hari berbicara masalah rezeki. Ya, seorang laki-laki bernama suami dari pagi sampai malam, bahkan larut malam, bahkan sampai pagi kembali, banting dua di luar sana untuk mencari rezeki. Maka tidak ada bahasan yang paling melekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan paling diminati itu kecuali masalah rezeki. Ya. Ini yang pertama. Tapi juga kenapa menggelisahkan? Karena memang tidak semua orang sampai saat ini berhasil membangun istana rezekinya. Ya kan? Ada mungkin saat ini Bunda Kala, Bapak Ibu yang masih berjuang, ya, bagaimana cara membangun istana rezeki di kehidupannya. Juga mungkin saat ini ada yang sedang semangat terus mengumpulkan pundi-pundi rezeki, ya. Bahkan mungkin saat ini ada yang sedang bersedih karena kehilangan banyak rezeki. Nah, inilah mungkin satu sisi di mana banyak menggelisahkan setiap hati, walaupun tema ini betul-betul diminati, ya, tentang bab rezeki. Mudah-mudahan yang hadir di kajian Kak Jopat sore hari ini adalah hamba-hamba Allah yang dideraskan dan diberlimpahkan rezekinya. Amin ya Allah. Nah, baik, sebelum kita masuk ke bagaimana cara Al-Quran membimbing kita untuk mengetuk dan membuka pintu-pintu rezeki. Kenapa memang judulnya itu pintu-pintu rezeki, abwabur rizq? Karena sebetulnya rezeki itu banyak pintu. Dan nanti panduan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membantu kita bagaimana cara kita membuka satu persatu pintu-pintu rezeki, ya. Saya akan sampaikan dulu ke sebuah konsep dulu, Teh Kala, ya, Bunda Kala, Bapak Ibu sekalian, di surah Ad-Dzariyat ayat 58. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan pemberi rezeki, itu digandingkan dengan kalimat al-quwwah atau al-qawi dan al-matin, ya, yang maha kuat dan maha kokoh. Ini menarik untuk sedikit menjadi mukadimah di pertemuan sore hari ini, Bunda Kala. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Allah mengulang kalimat al-quwwah atau al-qawi dalam Al-Quran itu 9 ayat, dan mengulang kalimat al-matin cuma di 2 ayat. Tetapi dari pengulangan ini, yang sedikit ini, itu memang bicara masalah rezeki di antara yang paling penting.
Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa rezeki Anda itu diatur oleh Allah yang Al-Qawi Al-Matin, ya. Oleh Allah yang Maha Kuat dan Maha Kokoh. Ini pertama konsep untuk sebagai mukadimah. Kita akan masuk ke materi kita tentang bagaimana cara kita mengetuk dan membuka pintu-pintu rezeki. Makanya Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, apa kata Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizki la yadhabu ila ghairi fatma'anna qalbi. Ini enak banget kalimatnya ya Bapak Ibu. Kata Hasan Al-Basri, aku tahu rizkiku itu tidak akan pernah pergi untuk yang lain atau tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Fatma'inna qalbi, maka hatiku merasa tenang. Ini salah satu kalimat ketika memahami Bunda Kala bahwa rezeki kita itu diatur oleh Allah Al-Qawi Al-Aziz Al-Matin yang Maha Kuat dan Maha Kokoh. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau sesuatu itu sudah bagian dari rezeki kita, tidak akan pernah kemana-mana dan tidak akan pernah tidak sampai. Kenapa? Karena rezeki kita diatur oleh Allah yang Maha Kuat dan Maha Kokoh. Kalau rezeki saya diatur oleh presiden, diatur oleh gubernur, diatur oleh Pak Lurah, PRT, Pak RW, saya akan merasa khawatir. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan sekuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau rezeki saya diatur sama Bunda Kala, saya lebih berkhawatir. Iya kan? Karena Bunda Kala adalah seorang hamba yang tidak punya kekuatan Al-Qawiyul Matin, yang kokoh dan yang maha kuat. Makanya Bapak Ibu, apa makna rezeki kita ini diatur oleh Allah yang maha kuat dan maha kokoh? Kata ulama, kalau sesuatu itu menjadi bagian rezeki kita, tidak akan pernah kemana-mana. Pasti sampai dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menginginkan sesuatu, namun kita tidak mendapatkannya, bukan karena Allah lemah memberikannya. Tapi memang sesuatu itu Allah takdirkan untuk tidak menjadi bagian dari rezeki kita. Betul ya? Seulang Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berkehendak untuk mendapatkan sesuatu, namun kita tidak mendapatkannya, bukan karena Allah lemah untuk memberikannya. Namun Allah menakdirkan sesuatu itu bukan bagian dari rezeki kita. Kalau sudah bagian dari rezeki kita, Bapak Ibu sekalian, pasti sampai. Tidak akan pernah kemana-mana dan tidak akan pernah tidak sampai. Kenapa? Diatur oleh Allah yang Al-Qawiyul Matin, Bapak Ibu. Makanya kata Hasan Al-Basri, Bunda Kala, aku tenang. Kenapa? Rizkiku diatur sama Allah, sehingga tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Ini kata Kata Hasan Al-Basri ya. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Maka tidak ada kalimat kekuatan dan kekokohan dalam Al-Quran Bunda Kala itu kecuali hanya ketika diletakkan dengan rizki. Ini mengandung makna betul-betul seorang mukmin yang baik jangan pernah berkhawatir soal rezeki. Ya kan? Diatur oleh Allah yang maha indah, yang kata Nabi Bunda Kala dalam sebuah hadis itu, Allah alirkan rezeki itu di siang dan malam untuk seluruh makhluknya. Ya. Kalimatnya Bapak Ibu perhatikan, Allah alirkan rezeki itu di siang dan malam untuk seluruh makhluknya. Dan kata Rasulullah itu apa yang dibutuhkan oleh makhluknya di siang dan malam itu sudah cukup. Makanya saya sering katakan, apa yang Allah berikan dalam hidup kita itu sudah cukup. Pertanyaannya, ada nggak yang merasa tidak cukup? Banyak. Banyak, Bun. Nah, ternyata Bunda Kala, Allah telah mencukupi rezeki kita. Namun banyak orang merasa tidak cukup. Kenapa? Karena bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Kalau untuk hidup Bapak Ibu, apa yang Allah beri sudah cukup. Cuma yang jadi masalah kitanya banyak gaya. Makanya orang semakin banyak gaya hidup, semakin merasa bahwa apa yang Allah berikan itu merasa tidak cukup.
Makanya satu kalimat saya Bapak Ibu, jangan banyak gaya. Ustadz nanti mati gaya, nggak apa-apa daripada banyak gaya Bapak Ibu ya. Nah pertama, ada nggak yang berkhawatir soal rezeki Ibu Bapak sekalian? Padahal sudah katakan di dalam Al-Quran dengan kalimat Al-Qawiyul Matin, bahwa rezeki kita betul-betul dikelola, dirawat, dipelihara oleh Allah yang maha kuat dan maha kokoh. Tapi ada nggak yang berkhawatir di antara kita soal rezeki? Ternyata banyak. Faktornya apa? Faktornya Bapak Ibu sekalian lihat di ayat ini. Faktornya adalah Ali Imran 175. Itu adalah kerjaan setan. Setan itu paling senang nakut-nakutin kita. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, nakut-nakutin soal apa? Itu dijawab oleh Al-Baqarah ayat 268. Nakut-nakutin soal kekurangan harta. Nakut-nakutin soal rezeki, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya Bunda Kala, Ibu dan Bapak, tidak ada kerjaan setan yang paling serius, pakai ya serius, bukan serius lagi. Itu kecuali yuhawwifukum, nakut-nakutin kita. Soal apa? Ya'idukumul faqra. Soal kekurangan harta, soal rezeki. Nanti bagaimana? Itu kerjaan siapa Bapak Ibu sekalian? Syaitan. Ada nggak seorang ikhwan yang melamat-lamat pernikahan gara-gara takut tidak bisa menafkahi keluarganya? Banyak. Ada ya. Ada, dan alasan Ustadz kan menikah tidak hanya bekal cinta, kan suka begitu alasannya. Makanya pernikahan sekarang Bapak Ibu jadi penantian banyak akhwat, tapi juga jadi keraguan banyak ikhwan itu. Ya. Gara-gara syaitan, pernikahan ini jadi penantian banyak akhwat, namun juga jadi keraguan banyak ikhwan. Akhwat menunggu, ikhwan ragu, nggak ketemu. Aduh. Begitu ya. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Gara-gara kenapa banyak ikhwan yang pada ragu-ragu menikah? Pasti soal apa ya Bapak Ibu sekalian? Soal rezeki. Padahal kan kita sudah sangat paham Bunda Kala ya, an-nikahu babun min abwabir rizq. Nikah itu satu pintu dari pintu-pintu rezeki. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menjelaskan bahwa nikah itu satu pintu dari pintu-pintu rezeki? Bagaimana cara menjelaskannya? Kan selama ini kita sering mendengar kalimat itu dari para asatid. Ya, betul. Tetapi bagaimana cara kita menjelaskan bahwa nikah itu satu pintu dari pintu-pintu rezeki? Baik, saya tanya, saya jawab biar cepat, Bapak. Kalau sore hari tidak boleh banyak berpikir Bunda Kala, saya bantu saja. Bapak Ibu, mari kita kembali flashback ke surat tentang pernikahan, yaitu ini contoh, saya minta beberapa menit saja. Tentang pernikahan itu Allah sebutkan di Ar-Rum ayat 21 kan, ketika Allah mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bahwa kenapa Allah hadirkan pasangan di kehidupan kita agar kita merasakan sakinah itu ketenangan hati, kedamaian rasa, kebahagiaan hidup. Itu namanya sakinah. Jadi kalau orang hatinya sudah menemukan ketenangan, rasanya sudah menemukan kedamaian, hidupnya sudah menemukan kebahagiaan, itulah disebut dengan sakinah, Bapak Ibu. Dan ternyata sakinah itu ada dalam pernikahan. Bapak Ibu, tidak banyak kalau Allah bicara bab sakinah dalam Al-Quran. Tidak banyak. Dan yang paling penting ketika Allah berbicara masalah sakinah itu ternyata kita temukan di Ar-Rum ayat 21, yaitu tentang bab pernikahan. Seakan-akan Allah bilang sama kita apa? Siapapun yang ingin menemukan hati yang tenang, rasa yang damai, hidup yang bahagia, satu, pastikan rumah tangganya baik-baik saja. Itu Bapak Ibu. Betul kan? Setinggi apapun jabatan kita, seberlimpah apapun harta kita, ketika rumah tangga kita tidak baik-baik saja, kita tidak menemukan sakinah.
Ini Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Apa makna sakinah itu? Itu dua Bapak Ibu ya. Dan dua-duanya itu terkait rezeki loh Bapak Ibu sekalian. Ini saya sampaikan bagi yang Bapak Ibu, bagi yang memang bukan belum ya, itu menambah khazanah Bunda Kala ya, bahwa ternyata sakinah itu nanti juga berkaitan masalah rezeki kata Imam At-Tabari. Kan pertama Bapak Ibu makna sakinah itu adalah lita'tafu ma'aha. Jadi hati kita sudah terpaut dengan seseorang. Kan hati itu butuh tautan Bapak Ibu. Dan nikah itu kan seni menautkan hati. Dan kalau hati sudah tertaut, itu tidak kemana-mana, tidak galau gitu ya. Makanya galau itu milik orang yang hatinya belum tertaut. Ya, saya katakan Bunda Kala. Kegelisahan, kegalauan, itu adalah milik orang-orang yang hatinya belum menemukan tautan. Dan nikah itu adalah seni menautkan hati. Kalau hati sudah tertaut, Bapak Ibu, itu dia tenang, damai kan? Itu disebut dengan lita'tafu ma'aha. Kalau orang Bapak Ibu sudah tenang, sudah damai, psikologinya sudah matang, perasaannya sudah tenang, kira-kira fokus berkarir tidak? Fokus. Nah itu Bunda. Bagaimana kita bisa membangun istana rezeki kita dengan karir-karir yang bagus, hati masih galau, pikiran masih rudet, karena hati belum menemukan tautan. Kan gitu. Maka jadi ngebahas pernikahan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa sedikit saja ya. Ustaz, seru jadinya. Ya. Maka pastikan kalau ingin menemukan ketenangan, kedamaian, hati itu sudah menemukan tautan. Kalau bahasa populernya sudah menemukan pelabuhan gitu ya. Ke siapa kita melabuhkan perasaan kita itu. Ya. Seperti Bapak Ibu sekalian, perahu itu di lautan yang tidak menemukan pelabuhan, kemana-mana kan. Seperti itulah perasaan orang kalau belum menikah. Dia seperti perahu yang belum menemukan pelabuhan, seperti ikatan, seperti ini yang belum menemukan tautan. Kalau orang sudah tertaut, sudah menemukan pelabuhan dermaganya, tenang, Bapak Ibu, fokus, stabil ya, maka itu adalah cara terbaik kita untuk membangun karir. Karena nggak mungkin karir terbangun ketika hati kita, perasaan kita belum damai, ya, masih rarudet, rarungsing. Itu yang pertama. Artinya apa? Artinya masalah rezeki sangat berkaitan dengan masalah ketenangan hati. Orang yang sudah tenang hatinya fokus berkarir, fokus berkarya membangun istana rezeki. Setuju ya? Setuju. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa makna sakinah yang kita tautkan dengan rezeki? Makna sakinah yang kedua itu adalah litamilu ilaiha. Apa arti litamilu ilaiha? Kita merasakan kehadiran pasangan di sepanjang waktu yang kita miliki. Itulah indahnya sakinah, Bapak Ibu. Kita merasakan kehadiran pasangan di setiap waktu yang kita miliki. Kayak begini, aduh mohon maaf saya tidak bisa lama ya karena suami saya nunggu di rumah. Itu sakinah namanya. Betapa pasangan menjadi pertimbangan. Saya tidak bisa sampai maghrib ya, kenapa ada suami sudah menunggu di rumah, itu sakinah namanya. Yang tidak sakinah itu sudah punya pasangan, tapi terpulang-pulang kan itu kan dia beringka-beringka ya. Ini kan banyak grup-grup beringka ini, beringka itu. Pasang itu Bapak Ibu ya. Jadi contoh begini Bunda Kala. Misalnya orang belum menikah itu datang ke BEC. Dia punya uang, kemudian menemukan HP baru yang sangat diinginkan. Dan dia punya uangnya itu dan dia belum menikah. Kira-kira langsung beli tidak? Langsung beli mungkin ya. Tidak Ustaz. banyak pertimbangan, langsung beli. Cuma kalau orang sudah menikah, datang ke BEC, ada HP baru, punya uang, dan dia ingin banget. Tapi dia sudah punya istri, sudah punya anak-anak, langsung beli tidak? Mikir dulu. Akhirnya terjadi kan? Lihat-lihat aja Ustaz. Makanya lihat Ustadz Ginajar ya, yang sudah menikah itu wajahnya penderitaan banyak tidak jadi. Artinya bukan itu, artinya adalah manajemen keuangannya makin rapih. Itu yang disebut dengan litamilu ilaiha. Bapak Ibu, ketenangan psikologis itu membantu kita membangun karir, dan manajemen keuangan yang rapih itu juga menguatkan finansial. Itulah makna sakinah. Orang yang belum menikah
itu manajemen keuangannya biasanya punten Bapak Ibu tidak bagus. Ingin ini beli, ingin itu beli, ya gitu. Kalau saya Bapak Ibu ingin itu mikir, ingin ini istikharah. Banyak pertimbangan. Artinya adalah secara manajemen bagus. Maka kestabilan psikologi dan manajemen keuangan yang bagus, itulah makna dari sakinah, dan itulah kalimat para ulama, nikah itu pintu dari pintu-pintu rezeki. Nah, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kenapa setan itu senang banget nakut-nakutin kita soal kekurangan harta? Ternyata Bunda Kala, Bapak Ibu, tujuan mereka dua. Ini. Tujuan setan itu dua, Bapak Ibu. Dan kedua hal ini, itu pintu masuknya pasti masalah rezeki. Apa itu? Al-faudiyah fil ibadah. Agar ibadah seorang hamba berantakan. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saya katakan, tidak ada yang paling besar menyebabkan sebuah ketaatan itu berantakan kecuali masalah rezeki. Betul tidak? Orang nggak sempat tahajud, orang nggak sempat ke masjid, orang tidak sempat tilawah, orang tidak sempat sholat berjamaah. Gara-gara apa Bapak Ibu semua? Rezeki itu, ya kan? Gara-gara terus gitu ya, khawatir kekurangan. Makanya kan semua di ini peluang-peluang itu ya, sampai dia lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ada enggak seorang suami yang subuh pun tidak sempat ke masjid, bahkan tidak sempat zikir gara-gara takut terlambat ke kantor? Ada enggak? Ada. Ada itu, ya kan? Makanya Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, tidak ada yang bisa memberantakan ketaatan seseorang itu kecuali pintu masuknya lewat setan takut-nakutin mereka soal rezeki. Sampai orang itu Bapak Ibu sekalian banting tulangnya, tidak tahu waktu. Bahkan kata ulama itu al-asadu fin nahar wa jisah fil lail. Orang itu singa di siang hari tetapi seperti mayat di malam hari. Memang di siang hari seperti singa Bunda Kala merajai dunia rezekinya. Tetapi di malam hari karena lelah ya itu seperti jisah, seperti mayat, tidak bisa bangun untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Ada. Ayah tahajud. Aduh, capek ngelembur. Saya gitu jawabannya. Aduh capek bla 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 begitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa setan itu yuhawwifu, nakut-nakutin kita ya'idukumul faqra, soal kekurangan rezeki? Karena targetan mereka yang berikutnya adalah wa ya'murukum bil fahsya. Agar kita mudah menghalalkan segala cara. Makanya orang-orang yang berani mengambil harta yang tidak halal, orang-orang yang terjebak dengan riba, Bunda Kala, orang-orang yang terjebak dengan menghalalkan segala cara, itu pasti karena di sini ada kekhawatiran terkait kekurangan harta. Betul? Betul. Dan itu memang dari siapa? Dari syaitan. Memang syaitan itu sulit Bunda Kala ya. Pakai shot ya Ustaz. Pakai shin besar malah. Bukan lagi shot lagi. Ya. Kalau syaitannya shin besar, kalau sulitnya pakai shot sulit ya. Nah ini Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan rizki, sudah Allah atur sedemikian indah, sedemikian rapih tanpa celah. Tetapi kenapa banyak celah-celah di hati hamba itu bergelisah? Bukan karena ketidakrapihan pengelolaan Allah terkait rezeki, tetapi kepintaran tanda kutip syaitan untuk mengobrak-abrik ketenangan hati terkait masalah rezeki. Ini Bapak Ibu. Ya, karena setan punya dua misi, ingin memberantakan ketaatan seorang hamba dan ingin hamba ini betul-betul tidak peduli lagi mana halal, mana haram. Makanya Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, apa kata Rasulullah SAW? Salah satu tanda akhir zaman itu adalah orang-orang sudah tidak peduli lagi mana halal, mana haram. Boleh jadi saat ini banyak di antara kita yang tidak bisa terlepas dari riba. Padahal sudah sangat jelas riba itu haram dalam Al-Quran. Iya kan? Gara-gara siapa itu? Setan. Gara-gara syaitan atau syaitan? Pakai sin besar ya. Baik.
Nah ini Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Sekarang saya tidak akan meyakinkan Bapak Ibu tentang konsep bagaimana cara rapihnya Allah ngatur rezeki kita, karena bahasan kita bukan di sana. Dan itu sering dibahas oleh ulama-ulama kita ya. Makanya saya agak loncat-loncat dulu. Mohon izin. Baik. Saya di sini dulu Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum kita masuk ke materi masih mukodimah. Ini kata kalimat dari Sulaiman Ad-Daroni. Indah sekali. Kalau orang sudah benar imannya terkait rezeki, Bunda Kala, Bapak Ibu, dia akan melahirkan 3 kebaikan di kehidupannya. Dan 3 kebaikan ini tak mungkin bisa hadir dan terlahir di kehidupan kita kalau iman kita terkait rezeki belum benar. Ya. Ada 3 kebaikan yang akan terlahir di kehidupan kita ketika iman kita sudah benar terkait masalah rezeki. Yang pertama apa? Zada fi husni khuluqihi. Akhlaknya akan semakin baik. Kalau Bapak Ibu ingin punya akhlak yang baik, ternyata kata Sulaiman Ad-Daroni, harus betul-betul dibenarkan dulu iman kita terkait masalah rezeki. Kenapa orang itu sampai buruk akhlaknya? Pasti terkait masalah rezeki, ya kan? Menyogok, ya, korupsi, itu kan keburukan-keburukan akhlak. Apalagi Bapak Ibu sekalian, mengambil harta yang tidak halal, itu kan semua keburukan-keburukan akhlak terkait apa? Terkait belum benar imannya soal rezeki. Seakan-akan kalau tidak mengambil tambahan yang tidak haram, yang haram, maka seakan-akan dia tidak akan tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ya, menjilat ya, kemudian menyogok dengan gantar itu itu semuanya adalah bagian-bagian dari betapa tidak baiknya iman kita terkait masalah rezeki. Maka kalau ingin memperbaiki akhlak, satu, Bapak rapikan dulu iman kita terkait masalah rezeki, kata Sulaiman Ad-Daroni. Yang kedua, kebaikan apa yang bisa kita dapatkan di kehidupan kita ketika kita memperbaiki iman kita soal rezeki? Yang kedua adalah wasahot nafsahu. Jadi dia akan mudah berbagi dengan orang. Dia akan mudah mengalirkan apa yang dimiliki kepada orang. Maka Bapak Ibu sekalian, dermawan dan bakhilnya kita itu sangat bukan terkait masalah karakter, tetapi terkait masalah keimanan. Seulang ya, mudah dan tidaknya kita berbagi kepada orang lain dengan harta yang kita miliki bukan persoalan karakter, tetapi persoalan lebih jauh dari itu, yaitu persoalan iman. Ketika iman kita soal rezeki baik, maka kita akan semakin mudah mengalirkan apa yang kita miliki untuk orang lain. Ini bagaimana cara menjelaskannya Ibu Bapak sekalian. Mari kita jelaskan. Ketika orang meyakini Bapak Ibu bahwa rezeki itu betul-betul hasil usaha dia, hasil banting tulang dia, hasil hasil peras keringat dia. Kira-kira dia mudah nggak berbagi dengan orang lain? Mudah tidak? Pasti sulit. Ya. Kenapa sulit? Saya juga dapatkannya susah, saya juga banting tulang, saya juga peras keringat, saya juga kaki dijadikan kepala. Walaupun itu bohong Bapak Ibu, saya belum pernah lihat ada orang yang begitu ya. Iya. Nggak ada itu. Nanti viral Ustaz kalau benar. Iya betul. Masa saya dikasih ke orang lain, saya juga sulit loh nyarinya, saya juga banting tulang loh. Itu adalah Bapak Ibu iman yang salah terkait masalah rezeki. Seakan-akan rezeki itu betul-betul hasil usaha dia. Padahal rezeki itu adalah karunia dari Allah. Ya kan? Nah sekarang yang kedua Bunda Kala. Kalau orang meyakini bahwa rezeki itu pemberian Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada rezeki yang kita dapatkan semuanya kecuali pemberian Allah. Kalau orang merasa diberi, kira-kira mudah nggak memberi? Mudah. Nah itulah iman yang benar soal rezeki, bahwa apa yang kita dapatkan dan kita miliki bukan karena kehebatan ikhtiar kita, tetapi memang keindahan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rezeki itu pemberian Allah, dan ketika orang merasa diberi, maka dia pun akan mudah memberi. Namun ketika orang meyakini apa yang dia miliki hasil kerja kerasnya, hasil banting tulangnya, maka dia akan semakin sulit untuk memberi. Maka saya katakan Bapak Ibu, mudah dan tidaknya kita membangun seni memberi sangat berkaitan dengan keimanan, bukan bab karakter. Paham Bapak Ibu sekalian ya?
Yuk Bapak Ibu, kalau ingin mudah memberi, perbaiki dulu iman kita soal rezeki. Semua pemberian Allah kok. Betul kan? Contohnya kayak begini Bunda Kala. Kita bilang sama anak kita simpan uang di saku anak kita. Kata kita itu, kalau kamu ketemu paket miskin, uang itu kasih. Nanti Bapak ganti dengan hadiah sepeda gitu atau iPhone 14 Pro Max. Tinggi-tinggi kan begitu ya. Amin. Saya tanya, siapa yang memasukkan uangnya itu? Bapak kita kan? Siapa yang nyuruh berbagi? Bapak. Kita juga kan? Siapa yang nanti memuji ketika anak ini memberi? Bapak. Kita juga kan? Ya. Betul ya? Dan siapa yang memberikan balasan tadi iPhone 14 Pro Max? Kita juga kan? Jadi kita yang ngasih uangnya, kita yang nyuruh memberinya, kita yang memujinya, kita pun yang ngasih imbalannya. Demikian juga Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Rezeki itu siapa yang ngasihnya? Allah. Siapa yang nyuruh kita untuk berbagi? Allah. Ketika kita berbagi, siapa yang memuji kita? Allah. Allah. Dan siapa yang akan memberikan balasannya? Allah. Tuh kan begitu, Bapak sekalian. Makanya kalau orang imannya benar soal rezeki, dia akan mudah berbagi. Kenapa? Allah yang nitipin rezekinya. Allah yang nyuruh untuk berbaginya. Dan Allah yang akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya enggak? Dan Allah pun akan memujinya. Makanya kalau orang itu, dia sulit berbagi, itu orang nggak cerdas. Itu kan? Ini ada kesalahan iman soal rezeki. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kebaikan apa yang terlahir di kehidupan kita ketika kita sudah benar mengenai soal rezeki itu? Yang terakhir adalah wakilat wisawisuhu fi sholatihi. Makin sedikit wiswasnya di dalam sholatnya, Bapak Ibu. Makin sedikit wiswas itu kegelisahan ya, atau ketidakhusyuan di dalam sholatnya. Karena kan ada Bapak Ibu orang yang sholat, tapi memang tidak rapi kan sholatnya itu, pasti terkait pada rezeki. Bisa tidak rapi manajemennya, bisa tidak rapi kehusyuannya. Ada nggak orang-orang yang tidak sulit berjamaah ke masjid gara-gara kesibukan ke rezeki, Bunda? Ada, Ustaz. Banyak. Ada nggak orang yang ketika sholat pun ingat rezeki? Adakah? Berarti belum benar masalah iman soal rezekinya itu ya. Makanya kata madhab Imam Syafi'i, Bapak Ibu, ad-dumu fis sholati hukmani. Derayan air mata di dalam sholat itu hukumnya ada dua, Bunda. Derayan air mata di dalam sholat itu hukumnya ada dua. Yang pertama adalah mamnu, yang kedua masru'iyah, atau masru'iyah itu dilarang dan dibolehkan. Ternyata Bapak Ibu, tidak semua air mata yang kita alirkan dalam sholat-sholat kita itu dibolehkan. Tidak semuanya. Ada loh air mata yang kita tumpahkan ketika sholat, tapi itu terlarang. Pertanyaannya, Ustadz, air mata mana yang masru'iyah dan air mata yang mamnu? Air mata mana yang dibolehkan, air mata mana yang dilarang? Kata madhab Imam Syafi'i, kalau air mata kita tumpah di dalam sholat-sholat kita gara-gara kehusyuan kita, itu masru'iyah dibolehkan. Jadi ketika sholat tuh ingat Allah pun, ingat akhirat, ingat dosa, itu dibolehkan. Tetapi ketika kita sholat, kemudian meneteskan air mata gara-gara kita ingat banyak penderitaan, gara-gara kekurangan rezeki, belum bayar token listrik, secara dia, belum bayar ini, SPP anak-anak belum gitu ya, suami belum full, ya, Ustaz. cicilan iya tuh. COD di rumah sudah ada 5, belum diambil, udah belum kebayar gitu ya, di buruan. Terus itu nangis aja ya. Itu boleh nggak air mata itu? Nggak boleh. Ustaz, ini Itu ada nggak yang boleh. chat nih, Ustaz. Apa Ustaz itu? curhat ya. Waduh. Ya bukan curhat, tapi ya sedikit lah. Sedikit ya. Nah pertanyaannya adalah, air mata mana yang sering kita tumpahkan dalam sholat kita? Air mata gara-gara kehusyuan, air mata gara-gara kita ingat banyak masalah. Yang gitu. Ustadz, alhamdulillah tadi tahajud tadi malam tuh saya tuh nangis gitu. Nikmat sekali Bu. Bu nangis gara-gara apa? Itu suami 2 minggu belum pulang. Nah itu bukan karena kehusuan ya. Ada masalah. Kegelisahan ya, Ustaz itu. Ini masalah rezeki ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Makanya
orang akan semakin baik akhlaknya, semakin mudah membangun seni memberinya, dan semakin rapi ibadahnya. Semuanya terkait masalah keimanan soal rezeki, Bapak Ibu sekalian. Ya, Masya Allah. Baik, kita akan masuk ke kajian utama kita. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita membuka pintu-pintu rezeki? Jawabannya pasti apa? Berdoa. Apalagi pun. Nunggu jawaban Ustadz aja. Ya, baik, saya tadi saya jawab lebih cepat. Biasanya Bun, saya kan suka ngisi di kantorku surgaku, hampir semua instansi baik pemerintah maupun swasta kita pernah ngisi ya. Karena kita bersama beberapa tim asatid dari Kota Bandung punya program kantorku surgaku. Bagaimana cara kita membangun surga di tempat kita bekerja. Dan itu ada 16 pertemuan. Jadi Bapak Ibu siapa yang punya instansi ya atau punya kantor dan ingin kita masukkan nilai-nilai ukhrawi di kantor itu, nanti bisa kontak, jadi promosi ya. Nanti bisa dihubungi Bapak Ibu sekalian. Kita bersama tim di Kota Bandung dan beberapa asat juga di Jakarta itu membuat sebuah program namanya Kantorku Surgaku. Jadi bagaimana cara kita bisa menghadirkan surga di tempat kita bekerja. Bagaimana cara kita menginstal mindset ukhrawi kita di tempat kita bekerja. Itu ternyata ada banyak teori-teori Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini saya sedang mengisi beberapa kantor Bapak Ibu ya pasca pandemi ini terkait dengan kantorku surgaku ini. Ternyata luar biasa dampaknya Bunda Kala ya ketika kita menginstal mindset ukhrawi atau mindset surgawi di tempat kita bekerja, itu ternyata kepada etos kerja itu sangat luar biasa berpengaruh sekali. Baik. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat menjiwai Al-Qur'an. Karena memang bab ini sering dibahas oleh para motivator kan. Tetapi saya tidak ingin masuk ke motivasi Bapak Ibu sekalian. Karena kalau masalah rezeki ketika dikaitkan dengan motivasi itu sudah banyak yang menyampaikannya. Misalnya Bapak Ibu mengenal dengan para yang paling terkenal itu soal rezeki itu Bapak Ibu. Magnet PT rezeki bukan Magnet Rezeki. Terus apa lagi itu? Para pencari takjil itu bukan ya? belum Ustadz, itu nanti kalau Ramadan. Ada berapa lah banyak Magnet Rezeki ya dan lain cara Ustadz aduh Masya Allah ya. Masya Allah, agak lupa. Baik Bapak Ibu saya tidak akan masuk ke sana ya. Saya hanya ingin menyelami Bapak Ibu sekalian, sederhana sebetulnya kajian kita siang hari ini, tetapi betul-betul kita menjauh isi Al-Quran. Satu, Bunda Kala, Ibu dan Bapak, ketika berbicara masalah rezeki dalam Al-Quran, kita lihat ayat setelahnya dan ayat sebelumnya atau ayat sebelumnya selalu menyelipkan ayat-ayat tentang masalah ibadah. Ya. Satu Bapak Ibu sekalian, rezeki itu betul-betul ar-razaq, betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti bab rezeki ini betul-betul ada proses ikhtiar kan? Tetapi pemberinya siapa? Allah. Maka poin pertama untuk motivasinya adalah siapapun yang saat ini sedang betul-betul mengikhtiarkan dan memaksimalkan ikhtiar untuk mendapatkan rezeki, jangan pernah jauh dari sang pemberinya. Karena sebuah ketidakcerdasan ketika orang betul-betul semangat mengais rezeki, namun mempersempit pertemuan dia dengan sang pemberi rezeki itu. Itu hal yang tidak cerdas Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kita menemukan banyak ayat yang kita simpulkan Bunda Kala setelah ketika Allah bicara masalah rezeki selalu berbicara masalah ketaatan itu. Baik ayat setelahnya ataupun ayat sebelumnya. Ya. Artinya rezeki ini Bapak Ibu tidak toh berkaitan dengan kehebatan dan kemaksimalan ikhtiar kita untuk mengusahakannya. Tetapi juga sangat berkaitan dengan keindahan hubungan kita dengan sang pemberinya itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesimpulannya ulama itu ada 4 pintu yang harus kita buka untuk menderaskan keran-keran rezeki. Ini berdasarkan panduan Al-Quran.
Jadi ada 4 pintu Bapak Ibu yang harus kita buka ya untuk menderaskan keran-keran rezeki di kehidupan kita. Dan kalau orang sudah berhasil sempurna membuka pintu-pintu ini, maka dia tidak bisa membendung betapa banyak ya bah-bah rezeki atau keran-keran rezeki akan mengalir dan menderas di kehidupannya. Karena khawatir Bunda Kala selama ini kan orang mungkin sudah banting tulang cari rezeki, tapi seakan-akan rezeki cuma menetes begitu ya. Boleh jadi memang bukan karena dia tidak mengikhtiarkannya, tetapi mungkin dia tidak tahu bagaimana cara membuka pintu-pintu rezeki itu. Ya kan? Boleh jadi itu Bapak Ibu sekalian. Karena kalau orang sudah pasti buka pintu ini bukan kalimat saya, Bapak Ibu. Ini kalimat Dr. Amar Khalid. Orang nggak mungkin Bapak Ibu ya tidak menemukan keran-keran rezeki. Ini sering dibahas, tapi saya betul-betul ya tidak punya teori lain, karena memang inilah yang disampaikan dalam Al-Quran itu. Ternyata yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Karena rezeki itu berkaitan dengan ketaatan kita, berkaitan dengan hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala sebelum memaksimalkan ikhtiar kita nanti di pintu terakhir. Maka yang pertama izinkan Bapak Ibu sekalian. Ini terkesan seperti biasa, tetapi ada kunci utamanya. Alaikum bikasratil istighfar. Seperti biasa teori ini, ya kan? Tetapi betul-betul inilah pintu-pintu yang kita bisa buka untuk menderaskan keran-keran rezeki di kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita ubah mindset. Istighfar bukan sekedar kita meminta maaf atas segala kehilafan. Karena istighfar ini kan Bapak Ibu bisa kita terapkan di banyak hal. 1, beristighfar ketika kita punya hilaf, betul kan? Beristighfar ketika kita sudah selesai sholat. Ketika Bapak Ibu selesai sholat, kita baca apa? Astagfirullah. Istighfar kan? Yang ketiga, istighfar pun kita baca ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita mendapatkan keberhasilan Bapak Ibu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan yang keempat Bapak Ibu, istighfar pun bisa kita pakai untuk mengais keran-keran rezeki. Jadi ketika bicara istighfar, bukan sekedar kita meminta maaf atas segala kehilafan yang ada. Apalagi di kita, salah kaprah, istighfar dipakai untuk melampiaskan kemarahan. Astagfirullah, siapa yang ngebahayakan? Itu sudah begitu ya. Kita melampiaskan kemarahan itu dengan istighfar. Astagfirullah, saya nongotoran gitu. Siapa ini yang ngebalatakin gitu? Tahu ngebalatakin itu apa? What the meaning of ngebalatakin? Keberantakan. Bapak Ibu, istighfar itu kita pakai dalam meminta maaf, betul kan? Yang kedua, istighfar pun kita pakai dalam akhir sholat. Saya tanya kepada Ibu dan Bapak, kenapa sehabis sholat Rasulullah memandu kita untuk membacakan kalimat istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mohon maaf ya, karena ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan al-adim, ada yang tidak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa hubungan sholat dengan istighfar? Coba Bapak Ibu sekalian. Kata para ulama, boleh jadi sholat kita belum sesuai dengan sunnah Rasul. Ya kan? Boleh jadi sholat kita betul-betul belum sesuai dengan apa yang Rasul dan Allah kehendaki. Tentang kaifiatnya, tentang kehusuannya, dan lain seterusnya. Bisa kan? Bisa. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Kenapa Allah dalam Al-Quran memandu kita mengucapkan istighfar kalau kita menemukan keberhasilan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas fasabbih bihamdi rabbika. Nah, kenapa kita beristighfar setelah kita mendapatkan al-fath, kemenangan? Coba. Apa hubungan keberlimpahan, keberhasilan dengan istighfar? Coba Bunda Kala. Mungkin karena khawatirnya kalau kita merasa kesuksesan itu karena kita gitu ya, bukan Masya karena Allah. Ulama mengatakan, saya sempurnakan Bunda ya. Saya sempurnakan. Memang sudah sempurna, tapi saya lebih sempurnakan jawabannya. Li'anna ni'mah tajlibul ma'siyah. Karena nikmat kadang membawa kita dalam kemaksiatan. Gitu kan? Kadang nikmat yang Allah berikan bisa membawa kita dalam kemaksiatan. Kenikmatannya itu Allah berikan, kemaksiatannya kita lakukan. Ustadz,
Kemaksiatan apa yang terjadi ketika kita mendapatkan nikmat? Satu, Bapak Ibu sekalian, kita mudah membesarkan diri. Betul kata Tekala. Seakan-akan ini keberhasilan saya. Alhamdulillah, gara-gara saya S3,5 nih ITB. S3,5. Gara setengahnya gitu. Gara-gara saya lulusan luar negeri ya tuh. Gara-gara bla 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 kan. Bisa begitu kan? Itu maksiat bukan? Ya maksiat. Itu maksiat Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang kedua pamer ke orang maksiat bukan Bapak Ibu? Maksiat. Maksiat itu, Masya Allah ya. Bisa menyebabkan penyakit ain kan? Ya. Masya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada banyak kemaksiatan yang akan lahir dari sebuah ketaatan yang kita betul-betul tidak menautkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Ternyata istighfar pun sangat berkaitan dengan penderasan rezeki. Ulama mengatakan al-istighfar magnetis fir rizki. Istighfar itu magnet yang akan betul-betul menarik rezeki. Bapak Ibu coba lihat di surah Shad ayat 35 ini. Sudah sangat paham ini kalimat siapa Bapak Ibu sekalian? Ini kalimat siapa? Doa Nabi siapa? Ini doa Nabi Yu. Nabi Yu. Bukan ya, Nabi Sulaiman. Oh, tuh kan Ustaz. Jebak. Jebak. Ini adalah kalimat Nabi Sulaiman. Bapak Ibu, apa kata beliau? Rabbik firli wa habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Masya Allah. Saya sering Bapak Ibu berdoa dengan kalimat ini ya. Kalimat Nabi Sulaiman. Rabbik firli wa habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan berikan aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah aku. Ada dua hal yang menarik dari kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Nabi Sulaiman itu minta kerajaan Bunda Kala yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun setelahnya. Kira-kira lebay nggak doa ini? Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak pernah kau berikan kepada yang lain setelah aku. Lebay nggak Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman sangat tahu kepada siapa dia meminta. Kepada Allah yang kekuatan pengabulannya sama sekali tidak memiliki batas. Betul Bapak Ibu? Boleh nggak kita meminta seperti Nabi Sulaiman begini? Boleh. Kenapa? Kenapa kita sering membatasi sebuah doa ketika pengabulan Allah itu seperti luasnya samudra yang tidak memiliki batas tebing, batas pantai loh. Ya Allah, berikan saya HP second. Kenapa minta HP second? Kenapa membatasi doa yang second lagi begitu? Kenapa tidak minta pabrik iPhone-nya sekalian? Gitu loh. Ustadz meni gitu, nggak apa-apa. Allah itu Bapak Ibu sekalian, kekuatan pengabulannya itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak memiliki batasan dan tiada berbatas. Allah itu ruang-ruang pengabulannya tidak memiliki batas. Hanya kita yang sering membatasi permintaan. Kalau bahasa ulama begini Bunda Kala, pengabulan Allah itu setinggi langit, tapi doa-doa yang kita terbangkan terlalu rendah. Minta HP second Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak yang baru saja kan? Sama Bapak Ibu, pengabulan Allah itu setinggi langit, tetapi doa-doa yang kita terbangkan terlalu rendah. Padahal kita bisa meninggikan doa-doa kita. Karena kita berdoa kepada Allah yang kekuatan pengabulannya tidak memiliki batas. Makanya Nabi Sulaiman tidak lebay. Dia paham kepada siapa dia sedang minta. Kalau Bapak Ibu minta kepada saya seperti minta Nabi Sulaiman itu lebay. Dan itu halu. Kan? Tetapi kepada Allah yang tidak halu Bapak Ibu. Ya. Ini yang pertama. Punten. Mari kita ubah mindset. Bapak Ibu, boleh kita minta yang terbaik kepada Allah? Harus.
Pertanyaan saya, permintaan terbaik apa kita kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi? Karena khawatir selama ini kita sibuk dengan hal yang ecek-ecek, Bapak Ibu. Sementara permintaan terbaik yang dituntun oleh Nabi jarang kita lakukan. Permintaan apa? Nabi mengatakan di hadis lewat Imam Bukhari, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Surga. Kalau Anda minta sama Allah, mintalah firdaus. Bukan sekedar surga itu. Langsung firdaus. Firdaus itu bukan nama laki-laki. Ini nama surga paling tinggi. Karena kata Nabi, firdaus itu awsatu wa a'lal jannah. Surga paling tengah dan paling atas, kata Nabi itu. Saya tanya apa itu? Sering nggak kita minta firdaus? Saya yakin jarang. Kita disibukkan untuk permintaan yang kecil-kecil. Tadi ya Allah, hyper second. Nggak apa-apa, kredit juga. Ya secondnya kredit lagi ya, Masya Allah. Kalaupun Bapak Ibu minta surga, pasti sekarang surga kan? Padahal Nabi memberikan kita, ini sunnah dalam berdoa Bunda Kala, minta firdaus. Allah itu Bapak Ibu memberikan indahnya akhirat. Kenapa yang selalu kita pinta itu tentang bab dunia? Sekarang Bapak Ibu ya. Allah itu mampu memberikan keindahan akhirat. Tapi kenapa selama ini kita sibuk hanya meminta kemurahan dunia, dunia lagi. Kenapa kita tidak memahalkan doa kita? Punten Bapak Ibu ya. Ini ada kalimat dari Dr. Abu Shadi Bunda Kala. Seni memahalkan doa. Karena khawatir selama ini kita doanya untuk hal-hal yang murahan. Kata beliau, bagaimana seni memahalkan doa, yaitu meminta kepada Allah hal-hal yang mahal. Pertanyaannya, apa itu hal-hal yang mahal? Hal-hal yang menyangkut masalah akhirat. Karena dunia itu dalam Al-Quran itu murah Bapak Ibu ya. Murah banget. Sementara akhirat mahal. Saya tanya kepada Bapak Ibu, persentase kita banyak meminta yang murah, banyak meminta yang mahal. Setiap hari. Ayo jujur. Murah. Ya kan? Kita terlalu banyak minta yang murah, Bapak Ibu sekalian. Padahal Allah tuh bisa sanggup memberi yang mahal sekalipun sampai firdaus. Surga paling tengah dan paling atas. Kita memintanya yang kecil-kecil, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, berikan aku rezeki tanggal 25.000 tanggal sekian ya Allah. 25.000. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu ya, kita lanjut, itu bukan kajian kita. Yang menarik di doa ini apa Bunda Kala, Bapak Ibu? Sebelum Nabi Sulaiman itu berdoa meminta kerajaan, beliau awali dulu dengan meminta maaf. Rabbik firli. Perhatikan Bapak Ibu. Ya Allah, ampuni aku dan berikan aku kerajaan. Kenapa? Li'annal istighfar mafatihul maghalik. Karena istighfar itu Bapak Ibu melancarkan perjalanan doa kita sampai ke langit dan Allah kabulkan. Ustaz, bagaimana cara memahaminya belum paham Bapak Ibu. Punten. Ad-doa mahjubun bil ma'asi. Doa itu sering terhalang oleh dosa-dosa kita. Makanya Bunda Kala, orang yang berdoa tetapi banyak kesalahan, seperti mereka itu membawa mobil itu di jalan terusan Buah Batu ke rumah saya. Macet. Susah gitu ya. Susah Bapak Ibu. Dosa itu seperti jalan yang macet. Kitanya susah untuk melaju. Dan istighfar itu Bapak Ibu itu membersihkan kemacetan agar doa kita langsung tembus itu. Ini yang disebut dengan li'annal istighfar mafatihul maghalik. Itu kalimat kuncinya Bapak Ibu sekalian. Orang yang berdoa kemudian diawali dengan istighfar seperti berjalan di jalan tol. Cepat itu. Karena tidak ada kemacetan akibat dosa-dosa yang dilakukan. Ini satu Bapak Ibu sekalian. Coba silakan lihat ayat ini. Oh, ini Bapak Ibu ya. Nuh ayat 10 sampai 12. Perhatikan ayat ini.
ketika Anda beristighfar kepada Allah, yursilis sama alaikum midraro. Allah deraskan hujan yang deras, Bapak Ibu, atau rezeki yang menderas. Karena as-sama di sini Bapak Ibu ya, ulama-ulama kita memahami juga masalah rezeki. Allah akan menderaskan rezekimu dengan deras, kemudian membanyakkan hartamu dan keturunanmu. Ini kalimat Allah, Bapak dan Ibu. Dan memberikan bagi kalian kebun-kebun, ini bisa deposito, ya bisa banyak definisi, wa anharo, investasi, banyaklah harta yang bisa kita dapatkan dari istighfar ini. Dan ini Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, al-istighfar magnetis liris. Istighfar itu adalah magnet untuk menarik rezeki. Ibu, Bapak tahu cerita Ahmad bin Hambal? Tahu Bapak Ibu sekalian cerita Ahmad bin Hambal ini? Ini kisah masyhur. Kalau Bapak Ibu belum tahu, kamana wae. Cerita masyhur ya. Bagaimana ceritanya? Ahmad bin Hambal ini Bapak Ibu sekalian itu ke Basrah di Irak. Ya, ke Basrah, ke ibu kota Irak waktu itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba beliau tuh ke Irak itu ya, dan sampai di Basrah. Kemudian sebelum melanjutkan perjalanan Bunda Kala, beliau sholat di sebuah masjid. Di sebuah masjid, sholat maghrib, kemudian sholat isya. Namun untuk melakukan perjalanan lagi, sudah terlalu malam, akhirnya beliau istirahat di masjid, tempat beliau melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Tapi diusir oleh pengurus masjid. Memang karena di masjid-masjid di Timur Tengah itu Bapak Ibu tidak dibuka selain jadwal sholat. Di semua negara itu. Kecuali memang Masjid Nabawi dan Masjid Haram ya, itu terbuka 24 jam. Walaupun Masjid Nabawi selama musim dingin hanya berapa pintu yang terbuka selama 24 jam, tidak semuanya terbuka. Tapi kalau Haram 24 jam terbuka. Tapi selain masjid dua ini tertutup selain jadwal sholat. Di Mesir terutama, habis sholat orang harus sudah keluar. Termasuk Irak. Ini Ahmad bin Hambal itu beristirahat di masjid, nginep Bunda, karena besok nunggu besok untuk melakukan perjalanan kan. Tetapi oleh DKM itu tidak boleh nginep di masjid. Kemudian izin untuk istirahat di serambi masjid. Itu pun tidak boleh dilakukan. Tapi di seberang jalan itu Bapak Ibu itu dipanggil oleh seorang laki-laki. Tal gitu. Di saya aja begitu kalau mau istirahat. Akhirnya Ahmad bin Hambal menyeberang, Bapak Ibu ya, dan masuk ke rumah laki-laki yang memanggil tadi. Apa keunikannya? Si laki-laki ini menyuruh Ahmad bin Hambal masuk, kemudian menyediakan hidangan. Tetapi selama menyediakan hidangan, terus istighfar pun. Astagfirullah, astagfirullah. Ini kisah nyata. Populer sekali disampaikan oleh para ulama. Istighfar terus. Sampai-sampai setelah datang ke Ahmad bin Hambal membawa hidangan, apa kata Ahmad bin Hambal? Keinginan apa yang belum Anda dapatkan sampai terus istighfar? Ini kalimatnya. Keinginan apa yang belum Anda dapatkan sampai terus istighfar. Apa kata laki-laki ini? Pengen ketemu. Semua keinginanku sudah terpenuhi, cuma satu yang belum. Apa itu? Ingin ketemu Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Oh, sekalian itu ya. Cuma satu yang belum ketemu, karena Ahmad bin Hambal itu kan guru semua pendiri mazhab ya, guru Imam Syafi'i, Masya Allah ya. Beliau itu seorang ulama, betul-betul gurunya, pendirinya mazhab-mazhab yang saat ini mu'tabarah ya. Semua keinginanku sudah terpenuhi, cuma satu yang belum. Aku ingin bertemu Ahmad bin Hambal. Kenapa dia tidak tahu bahwa itu Ahmad bin Hambal? Karena ketika itu belum ada IG, belum ada Facebook. Belum ada yang lainnya. Belum tahu wajah mana Ahmad bin Hambal itu. Bapak Ibu, ternyata yang menggerakkan Ahmad bin Hambal ke Basrah itu, yang menggerakkan dia datang ke masjid itu, yang menggerakkan dia untuk menyeberang itu adalah istighfar laki-laki. Itulah kata para ulama, al-istighfar magnatis liris. Istighfar itu adalah magnet yang menarik semua rezeki yang kita inginkan. Bapak Ibu sekalian, setelah kehebatan istighfar ini, masihkah kita menganggap bahwa istighfar itu sesuatu yang biasa? Orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan rezeki
dia akan bersungguh-sungguh dengan istighfarnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguh-sungguhan kita minta rezeki, bukan berlebay-lebaylah di media sosial. Ya Allah, ya, dan sebagainya. Tetapi betul-betul menghebatkan satu amalan terindah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu memperbanyak istighfar. Karena istighfar demi Allah Bapak Ibu, mari kita buka mindset kita. Bukan sekedar kita meminta maaf atas segala kesalahan. Bukan ketika kita selesai melaksanakan ketaatan. Bukan juga kita selesai ketika mendapatkan segala keberhasilan. Tetapi istighfar pun cara terbaik kita untuk menarik semua yang kita inginkan dalam rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Bapak Ibu, berapa kali Rasulullah itu beristighfar dalam sehari? 100. Apakah Rasul banyak dosa Bapak Ibu sekalian? Coba. Sampai-sampai ulama itu mengatakan apa Bapak Ibu? Bukan karena Rasul terlalu banyak dosa sehingga banyak istighfar. Nima Rasulullah itu 70 sampai 100 kan? Iya. Rasul itu maksum. Ketika berbuat salah langsung Allah ampuni, langsung Allah itu tegurkan, langsung Allah luruskan. Tetapi salah satunya Bapak Ibu ingin dakwahnya berhasil. Itu ingin dakwah itu berhasil. Karena tidak ada kebahagiaan Rasulullah SAW kecuali memang orang merasakan hidayah itu. Dan Bapak Ibu, Teh Kala, Bunda Kala, kita pun harus demikian loh. Apa sih kemenangan terbesar hidup kita ini Bapak Ibu? Cuma satu. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika kita melihat orang berbondong-bondong masuk hidayah itu kemenangan hidup Bapak Ibu. Lihat ayatnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan dan kemenangan. Artinya kemenangan itu pertolongan Allah kan? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Kata Dr. Ratib An-Nablusi, itulah kemenangan orang-orang yang hebat dalam keimanan. Bukan lagi sekedar kemenangan keberhasilan, kemenangan jabatan, kemenangan finansial. Tapi kemenangan orang-orang beriman itu ketika melihat banyak orang yang menemukan hidayah. Itu Bapak Ibu sekalian, itu kemenangan buat kita. Ini yang pertama. Terkait dengan bagaimana cara kita membuka keran-keran rezeki. Betul-betul harus awal dari sini. Satu-satu kita buka dulu. Sekarang kita masuk yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana cara kita bisa membongkar keran-keran rezeki? Sehingga betul-betul apa bahasanya itu Bapak Ibu ya, rezeki yang kita dapatkan itu betul-betul sangat menderas ya. Bahkan kita tidak bisa membendungnya itu. Alaikum bihusnul ibadah. Sebelum berikhtiar tuh Bunda, istighfar dulu kita istiqomahkan. Setelah itu kita perbaiki ketaatan. Mari kita lihat ayatnya Ibu Bapak sekalian. Silakan lihat ayat ini. Dan Allah tidak akan pernah berbohong dengan firman-firman dalam Al-Qur'an. Kenapa ada kalimat dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin? Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya kan? Ada nggak Bapak Ibu sekalian satupun ayat yang kita ragukan dalam Al-Qur'an? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Berarti ragu nggak dengan ayat ini? Enggak kan? Mari kita lihat. Ayat ini betul-betul Bapak Ibu sekalian memandu kita bagaimana cara kita membongkar keran rezeki yang dengan brutal. Bahasanya brutal. Bagaimana cara kita membongkar keran rezeki itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillah. Karena rezeki itu Allah yang mengaruniakan Bapak Ibu. Jangan pernah jauh dari Allah. Bangun hubungan yang harmonis bersama Allah. Bagaimana cara kita membangun keharmonisan bersama Allah? Kalimatnya wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah ini Bapak Ibu bangun keromantisan, keharmonisan bersama Allah. Karena keajaiban rezeki ada di keajaiban Anda membangun hubungan dengan Rabb Anda. Salam Bapak Ibu. Keajaiban rezeki ada ketika kita mengajaibkan hubungan kita dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang membangun hubungan yang indah bersama Rabb-nya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Satu, yaz'al lahu makhrajan. Tidak ada masalah yang tidak akan Allah berikan solusi. Solusi atas masalah kita sangat bergantung sedekat apa kita dengan Rabb kita. Semakin jauh kita dengan Allah, semakin jauh kita dari solusi. Terusnya rudet.
Hidup penuh kerudetan dan merudetkan. Ada nggak Bapak Ibu orang yang punya masalah itu seperti sinetron, terus saya berganti-ganti tidak ada ujung, berkepanjangan. Saya curiga seperti surat Al-Qasas itu ya, saya curiga dia tidak bagus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji Bapak Ibu, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Tidak ada satupun masalah yang tidak Allah bereskan dari orang-orang perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Maka setidak beres apa hubungan kita dengan Allah, setidak beres itulah masalah-masalah di kehidupan kita. Karena ternyata solusi atas masalah apapun ada di ketika kita Bapak Ibu sekalian memperbaiki hubungan dengan Allah. Makanya Bapak Ibu, solusi itu ada, sangat dekat. Dia ada di antara kening dan sajadah. ya bukan kening dan tembok. Kebentur Ustaz. Iya itu benturannya. Itu mah apa yang gitu-gitu tuh. Yang lagi rame itu apa? Takut itu apa? Lato. Oh, lato lupa saya. Karena saya Lato Pak Ustadz. Saya nggak pernah suka karena memang belum bisa ya. Jadi solusi itu dekat, dia ada di antara kening dan tempat sujud. Semakin hebat kan sujud kita, semakin terbukalah masalah-masalah, solusi-solusi atas masalah-masalah yang ada. Jadi Bapak Ibu, solusi bukan dari kehebatan ikhtiar kita, tetapi dari keindahan ketaatan kita. Solusi. Ini ayatnya. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lihat kalimatnya Bunda Kala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu sekalian, selalu ada keran-keran rezeki dari jalan yang tidak kita duga, tidak kita pikirkan. Karena keran-keran rezeki itu memang datang bukan dari apa yang bisa kita pikirkan, tetapi dari apa ketaatan yang bisa kita lakukan itu. Tiba-tiba datang dari arah-arah yang tidak kita duga. Makanya satu Bapak Ibu, ayat ini ngajarin apa coba kira-kira Bapak Ibu? Saya senang kalimat ini karena saya dikasih tahu sama Dr. Ratib An-Nablusi. Bapak Ibu senang nggak dengan ayat ini? Kenapa senang? Saya dikasih rahasianya, Bun, oleh Dr. Ratib An-Nablusi. Karena ayat ini adalah informasi dari Allah bahwa hidup seorang mukmin itu ajaib. Itu sekalian. Iya kan? Masalahnya Allah berikan solusi, rezekinya Allah deraskan di jalan yang tidak bisa dia duga itu. Ayat ini kata Ustaz Roti, Bapak Ibu, Allah itu betul-betul ngasih informasi kepada kita, hidup orang beriman itu ajaib. Jadi, kalau hidup kita tidak banyak kejutan, Bapak Ibu, tidak banyak keajaiban, bukan karena Allah tidak mengajaibkan kehidupan orang beriman, tetapi kitanya berantakan soal taatan. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau hidup kita tuh Bapak Ibu mengalir saja ya, asa jenuh gitu Bun. Gitu wae gitu. Monoton. Saya yakin, monoton. Saya yakin ada masalah soal ketaatan kita. Karena hidup orang beriman itu tidak flat, tetapi dia beriak-riak, bergelombang-gelombang, penuh badai-badai kejutan. Kenapa? Rizkinya hadir dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau Bapak Ibu kerja di kantor, atau di pabrik, atau di mana saja, dapat uang sebulan itu 10 juta. Cuma segitu yang membiayai hidup kita selama sebulan. Maka beristighfarlah. Pasti ada kesalahan dalam ketaatan. Karena rezeki orang beriman itu bukan disangka, tetapi yang tidak disangka, sangka. Kalau sebulan kita dapat gaji 10 juta dari kantor gara-gara kerja kita, itu yahtasib atau layahtasib? Itu disangka atau tidak disangka? Disangka. Padahal Bunda Kala, Allah menyediakan rezeki yang tidak disangka. Lalu kenapa kita selama ini mendapatkan yang disangka saja? Jangan-jangan ada masalah soal ketaatan. Mungkin kita jarang tahajudnya, mungkin kita jarang sholat berjamaahnya, mungkin kita jarang duhanya,
isyroknya, rawatibnya, tilawahnya, dan sebagainya. Maka rezeki yang Allah siapkan setiap hari yang tidak disangka-sangka itu, betul-betul kita tidak bongkar itu. Kalau begitu jenuh nggak hidup ini, Bunda? Jenuh sekali. Ini saya coba lihat wajah-wajah yang penuh kejenuhan. Coba 1, 2. Makanya ada nggak orang iman itu yang rudet? Nggak ada. Yang rudet itu bukan orang beriman, Bapak sekalian. Karena orang beriman itu asik dalam hidupnya. Banyak kejutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ibu-ibu datang ke warung beli ciki, pas dibuka tuh ada tiket umroh kan, mungkin kan? Dari Cikitaro itu. Atau misalnya Bapak Ibu ketika di kantor ada orang yang ngasih uang 50 juta, ya. Karena lihat wajah kita penuh dengan keajaiban, bukan penderitaan. Ya. Punten Bapak Ibu ya. Kalau ada orang yang hidupnya itu tidak banyak kejutan, tidak ajaib, monoton, membosankan, cek ketaatan. Jangan ada masalah di sana. Boleh jadi kita sangat kurang dalam berjamaah. Boleh jadi kita sangat minus di dalam tilawah. Boleh jadi kita sangat tidak hadir di sepertiga malam untuk berqiyam itu. Boleh saja banyak masalah-masalah ketaatan kita, sehingga Allah pun menghadirkan masalah di rezeki kita. Apalagi Bunda Kala, kalau kita sudah banyak berbuat kemaksiatan. Apa kata Nabi? Innar rojula la yahrimu rizqahu bidzanbin yusibuhu, kata Nabi. Demi Allah, seseorang tertahan rizkinya akibat dosa yang dia lakukan kepada Robnya, kata Nabi. Jadi Bapak Ibu, cara terkejam untuk memutuskan rizki adalah dosa, kata Nabi. Misalnya punten Bapak Ibu, kita masih bergibah ya, Bunda ya. Kita masih apa? Kita itu orang yang sedang memutus rezeki itu. Karena rezeki ini sangat berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayatnya Ibu dan Bapak. Makanya saya katakan begini dari ayat ini Bapak Ibu. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Anda akan mulai merasakan hidup ini teramat menakjubkan. Itu poin dari At-Tolak ayat 2-3 ini. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, maka Anda akan merasakan hidup ini ternyata amazing. Allah, masa gitu. Sedikit bahasa Inggris. Baik. Ini kan sampai jam berapa, Bunda? Sebenarnya sampai 2 menit lagi sih, Ustadz. Oh, 2 menit. Berarti memang disambung ya, karena 2 Iya, lagi belum. Kalau bab Dan rezeki harus panjang ya, Ustadz ya. betul. Dan Bunda Kala tahu, kalau kajian sama saya jarang selesai dalam satu pertemuan. Kenapa? Itu harapan dan doa dari saya agar diundang lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, apalagi di Al-Baqarah ayat 45 ini kan, artinya Bapak dan Ibu, tolong camkan 2 kalimat ini ya, Bunda, sebelum kita akhiri dulu ya. 2 lagi saya tidak mungkin sampaikan hari ini karena ini panjang banget dan itu adalah di pintu yang paling betul-betul menentukan soal rezeki. Karena rezeki ini sangat berkaitan dengan ibadah, Bapak Ibu, maka ulama itu memberikan 2 penjelasan. 1, siapa yang sedang berikhtiar terkait rezeki, maka jangan sampai dia betul-betul tidak mengindahkan ketaatan. Pertama itu, keajaiban rezeki sangat bergantung kepada keajaiban ketaatan. Siapa yang taatnya biasa-biasa, dia sudah memprediksi bagaimana rezekinya itu. Ya kan? Kenapa? Karena rezeki seseorang itu gambaran dari sebuah ketaatan. Pertama itu. Yang kedua, Pak Ibu, rezeki itu berkaitan dengan ibadah kan? Maka siapa yang sedang berikhtiar cari rezeki, jangan pernah dia punya masalah soal ibadah kepada Allah. Yang kedua, siapapun yang saat ini sedang Allah anugerahi rezeki, maka jadikan semua itu pemudah ketaatan kita. Karena memang Allah tidak mengatakan rezeki kecuali untuk mempermudah ibadah kita. Tujuan hidup kita untuk ngapain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa untuk ibadah. Dan kenapa Allah berikan rezeki? 1, untuk memudahkan misi kita, yaitu melaksanakan ibadah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang pun semakin taat, pasti semakin banyak rezekinya, ya. Dan mohon ketika banyak rezeki harus semakin hebat ketaatannya. Karena itulah kenapa Allah gabungkan rezeki dengan ketaatan.
Ada 2 pintu lagi yang menarik dan menentukan rezeki, tetapi kita akan bahas di lain kesempatan biar Bapak Ibu penasaran ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan Bunda. Ya. Jazakallah khairan katsira Ustadz atas ilmunya, Masya Allah. Ini banyak insight yang didapat, walaupun ini belum semuanya ya Ustadz ya. Belum. Ya, banyak yang apa ya, banyak sebagai reminder gitu, terutama buat saya, dan saya yakin juga buat sahabat-sahabat yang hadir di sini. Insya Allah mungkin yang bab 2 akan kita sambung ketika Ustadz pulang dari umroh ya. Iya betul. Ya, karena Ya, kalau siap, rezeki kalau ini kan menarik gitu, jadi kalau ngegantung kan gak enak ya Ustadz ya. betul. Mohon maaf tidak tuntas hari ini. Ya, tidak. Ustadz, ini sebelum masuk sesi tanya jawab, kami dari tim AHC mohon izin sebentar untuk menyampaikan ada apresiasi ini Ustadz untuk sahabat-sahabat. Sebenarnya bukan pengennya sih untuk semua sahabat ya gitu di sini. Tetapi ada 2 apresiasi yang akan diberikan kepada sahabat yang hadir di sini nih Ustadz. Jadi ada tim belakang layar yang sudah dari tadi itu memantau para para sahabat-sahabat di sini yang dari awal hingga akhir juga terlihat fokus ya, dan terlihat juga mencatat gitu. Ada gift ya yang semoga insya Allah nanti bermanfaat. Yang pertama diberikan kepada Ibu Lita Julita. Ibu Lita Julita ada? Oh, masih di mute nih Ibu nih. Ada ini. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Ibu Julita. Telita, Julita, astagfirullah. Telita hadiahnya itu iPhone Pro Max nggak salah ya. Amin. Aduh. Yang second ya Ustadz dan nyicil. Puyos second oge. Ya, kepada Ibu Lita Julita. Sama. Ya, nanti bisa menghubungi saya atau Teh Tiwi untuk konfirmasi alamatnya ya. Kemudian yang kedua diberikan kepada Ibu Leni Mariati. Ibu Leni, alhamdulillah. Ini apakah Alhamdulillah, ada? jazakallah. Ya, ini beliau sepertinya masih di kantor Ustadz, tapi tetap menyimak gitu. Masih standby di kantor. Standby, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Berarti memang ini iPad ya. Nanti berdoanya ke Maha yang kuat dan kokoh. Iya. Nah, ada 2 lagi nih Ustadz. Yang ketiga diberikan kepada Ibu Eka. Ibu Eka pada Ibu Eka. Ibu Eka atau Teh Eka. Iya, ini masih di mute ya. Ibu Eka. Saya ada. Oh iya, alhamdulillah. Jazakallah khair Teh Kala. Iya, jazakallah khairan katsira, semoga bermanfaat. Dan satu lagi untuk Ibu Erni Juwita. Jadi Erni. TEK MacBook, Teleni iPod, iPad, Telita iPhone. Kalah hadiahnya umroh ya Ustadz. Amin. Ibu Erni ada nggak ya? Tadi sepertinya ada, cuman nanti mungkin dikonfirmasi oleh Teh Tiwi ya. Baik, semoga tadi yang mendapat apresiasi bisa bermanfaat ya nanti hadiahnya, dan semoga bisa menjadi semakin penyemangat untuk hadir di acara Kajopat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustadz, kita beralih ke pertanyaan, boleh? Masih ada waktu, Ustadz? Teh Kala, ini banyak WA katanya nggak bisa masuk. Iya, Ustadz. Ini kadarullah Zoom-nya itu ada dibatas ya? Ya, sampai 100 partisipan, Ustadz, gitu. Jadi, tapi insya Allah nanti ada rekaman YouTube-nya, jadi nanti kita share linknya. Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Saya izin bacakan ya, Ustadz ya. Silakan, Bun.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz tentang konsep sedekah dianjurkan walaupun dalam keadaan sempit rezeki. Ya, Nah, betul. yang ingin saya tanyakan adalah jika kita punya niat beribadah umroh, yang lebih diutamakan itu menabung atau menyisihkan sebagian rezeki untuk bersedekah. Walaupun rezeki kita itu bisa dibilang, bisa dibilang pas-pasan untuk sehari-hari gitu, Ustadz. Bagaimana? Silahkan, Ustadz. Baik. Pertama memang Allah sampaikan di surah Al-Imran yang 134, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bahwa kewajiban berinfak itu memang di kala sempit dan di kala lapang ya. Jadi kesempitan bukan keadaan di mana kita terlepas dari kewajiban untuk berinfak. Karena memang kewajiban berinfak ini atau sunnah berinfak ini memang Allah anjurkan itu di kala sempit dan di kala lapang ya. Jangan menunggu lapang untuk berinfak, tapi berinfaklah ketika sempit untuk melapangkan. Karena kata para ulama, berinfak itu seni melapangkan kesempitan. Ya, maka bagaimana supaya kita bisa melapangkan kesempitan itu yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Logika kita kan kayak Bunda Kala ya, orang itu menunggu lapang untuk bisa berinfak ya kan. Padahal sebetulnya berinfak itu adalah cara terbaik kita untuk melapangkan kesempitan. Jangan-jangan ketika kita menunggu lapang untuk berinfak, kita akan menunggu, mungkin terus menunggu ya, karena kita tidak punya cara untuk melapangkan. Jadi Bapak Ibu yang kita pikirkan itu bukan menunggu lapang berinfak, tapi bagaimana cara kita melapangkan kesempitan itu. Dan Allah sampaikan Al-Quran itu ya, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, infak itu seni melapangkan sesuatu yang sempit. Kenapa kita harus berinfak ketika sempit? Untuk melapangkan. Dan kenapa kita berinfak ketika lapang? Untuk memberkahkan kelapangan. Karena ada orang-orang yang lapang tapi tidak barokah kira-kira. Dia banyak hartanya tapi tidak tenang hatinya. Dia berlimpah hartanya tetapi tidak bahagia kehidupannya, ya kan? Dia luas rumahnya tapi tidak bahagia pernikahannya. Itu orang-orang yang kehilangan keberkahan dalam kelapangan. Maka bagaimana cara kita mengawinkan keberkahan dan keberlimpahan itu dengan cara kita berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi infak itu seni mengawinkan keberlimpahan dan keberkahan. Kan begitu. Nah, ini kita masuk kasus. Ini kita punya uang pas-pasan. Gitu ya. Apakah yang paling baik itu apakah kita membantu orang-orang yang sedang membutuhkan atau kita tabung untuk umroh kita? Iya. Baik Bapak Ibu sekalian. Mari kita berpikir yang sangat ekstrim sekali, ya. Pertama Ibu dan Bapak, dalam konsep fikih, ya, umroh itu sunnah, membantu orang itu wajib. Pertama harus kita tekankan itu. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban gara-gara memburu yang sunnah. Itu Bapak Ibu ya. Umrah itu sunnah, membantu orang itu wajib. Saya tanya kepada berdosa nggak kita kalau tidak bantu orang? Berdosa tidak? Pak, kita punya uang loh Bunda. Berdosa tidak? Berdosa sekali. Apa kata Nabi? Ketika ada seorang yang tidur dalam keadaan perut kenyang, sementara saudaranya belum makan, Allah mengharamkan dia menciumangi surga. Pertama itu Bapak Ibu. Ini masih konsep fikih ya, masih fikih aulawiyat. Berbagi itu, membantu orang itu sebuah kewajiban. Apalagi orang-orang yang sangat darurat ya, sedang membutuhkan. Itu kewajiban Bapak Ibu. Rasul mengatakan apa? Bukan bagian umatku yang tidak peduli kepada urusan saudaranya. Itu kata Nabi. Sementara umrah itu adalah ibadah sunnah. Maka dalam kacamata fikih prioritas, dahulukan yang wajib sebelum sunnah. Maka dalam konteks ini penerapannya kita berbagi dengan orang ketika dia membutuhkan, ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, nanti kita bahas di pintu-pintu ini. Ternyata pintu untuk membuka keran rezeki itu apa Bapak Ibu sekalian? Pintu ketiga itu kita betul-betul kalau bahasanya itu gila-gilaan lah bahasanya gitu, ya, membantu saudara kita.
Ini ada bahasa yang sangat populer, tapi saya lupa bahasa Bunda. Jadi betul-betul kita bahagiakan saudara-saudara kita dan apa yang kita miliki. Allah pasti bahagiakan Anda dan segala keinginan Anda itu. Selalu ada cara di mana kita akan menemukan bagaimana cara kita bisa berangkat ke tanah suci ketika kita betul-betul habis-habisan membantu saudara-saudara kita dan apa yang kita miliki. Ustadz asal nggak kepikir kalau kita nggak nabung, kemudian kita hanya berbagi, bagaimana bisa umroh? Itulah rizki layak tasib, Bunda Kala. Itulah rizki layak tasib. Allah itu rumus hidup orang beriman itu rizkinya nggak jangan disangka-sangka. Mungkin tiba-tiba suami kan ngasih untuk umroh, atau bapak ibu misalnya tadi itu beli ciki, tiket umroh. Atau misalnya prestasi di kantor sehingga kita diumrohkan gratis. Ada banyak. Jangan pernah Bapak Ibu sekalian tidak ajaib prasangka kita kepada Allah. Allah itu maha pemberi berjuta keajaiban. Maka prasangka kita kepada Allah pun harus ajaib. Kita ini ironis. Allah itu pencipta berjuta keajaiban, tetapi prasangka kita kepada Allah itu biasa-biasa saja. Ajaibkan prasangka kita. Selalu pasti ada jalan loh Allah itu bisa berangkatkan kita. Ya Allah, saya itu punya niat berazam ke tanah suci. Tetapi memang ada saudara-saudara saya yang membutuhkan dengan uang saya. Berikan Bapak Ibu sekalian. Lalu saya bagaimana berangkatnya? Biar Allah yang atur. Itu rumus Bapak Ibu sekalian dari tolak 1, 2, 3. Jangan sampai Bunda, nabung aja. Kita tidak mau berbagi. Gara-gara ingin umroh. Ini dalam 2 kacamata ini memang tidak tepat. Bahkan saking ingin nabung, ingin cepat pergi umroh itu, makan pun betul-betul awet-awet ya. Makan pun hanya beli telur 1, kemudian kita pasak di katel yang datar ya, biar gede itu. Tek-tekan, telur itu. Satu-satu dimakannya, siang 1, malam 1 itu. Malah beli proma aja ya. Sakit mah. Itu cara yang tidak tepat bersama Allah. Kalau Allah tidak merumuskan keajaiban, bolehlah kita nabung, ya kan? Untuk berangkat. Walaupun kita nanti berdosa tidak bantu orang, tapi jangan begitu bersama Allah. Rumus hidup kita bukan matematis loh, bukan 1 tambah 1 itu 2, bukan. Rumus hidup kita ini layak tasib, kejutan. Biarlah Allah yang mengurus bagaimana cara kita berangkat. Yang jelas, uang yang kita niatkan untuk berangkat itu kita gunakan dulu bagi saudara kita, biar Allah yang akan memberangkatkan kita dengan cara yang tidak kita ketahui. Seperti itu rumusnya Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga tadi Ibu siapa ini? Ibu Milah ya, Ibu Milah Anggreni bisa mendapatkan pencerahan ya. Jadi insya Allah semoga kita semua dimudahkan ya dalam berbagi, kemudian dimampukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berumroh bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, karena ini terbatasnya waktu, maka izin untuk mengakhiri acara kajian ini. Tapi sebelum acara ini diakhiri, kami mohon izin untuk Ustadz memimpin doa penutup ya. Ustadz. Baik, insya Allah. Tadi Teh Lita iPhone, Teh Leni iPad, kemudian Teh Kala umroh, tadi Kala umroh Ustadz. Berarti saya apa ya? Baik, mudah-mudahan yang mendapatkan hadiah hari ini gift ya, mudah-mudahan berkah insya Allah ya. Amin, amin. Baik, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, betul kata Teh Kala tadi ya, Allah deraskan rezeki kita di jalan yang tidak disangka-sangka, dan pada akhirnya kita pun bisa ke tanah suci ya, bersama keluarga tercinta, untuk bisa merasakan nikmat ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan sama-sama memperbanyak kalimat indah istighfar ya. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mari kita ucapkan hamdalah seindah-indahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik ya fatiris samawati wal ardi ya muqallibal qulub ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar, kami mohon kepadamu berikan kami kesempatan terbaik dan terindah untuk terus bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, untuk terus bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kami semua kesempatan terbaik dan terindah untuk menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik, semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi,
dan semakin pantas ya Allah Kau ajaibkan kehidupan kami dengan rezeki-rezeki yang Kau rencanakan untuk mengindahkan kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami kesempatan untuk menjadi hamba-Mu yang semakin bahagia hidup bersama-Mu. Semakin nikmat mencintaimu, semakin lezat ibadah kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabbana ya Ilahana, berikan kami kehidupan yang penuh dengan keajaiban. Berikan kami kehidupan yang penuh dengan kebaikan di dunia. Yang kebaikan dunia itu mengantarkan dan menyambungkan kami dengan kebahagiaan kelak di akhirat ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabbana ya Ilahana, deraskan rezeki kami agar kami semakin bisa mengindahkan ketaatan kepadamu dan istiqomahkan ketaatan kami kepadamu agar Engkau mudah memberikan rezeki buat kehidupan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu terus istiqomahkan kami dalam kebaikan di dunia agar kami menemukan banyak jalan-jalan penuh kebaikan di dunia ini. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, bahagiakan kami kelak di akhirat. Mudah-mudahan ketaatan kami selama ini di dunia bisa mengantarkan kami menemukan kehidupan penuh kebahagiaan tak berkesudahan kelak di akhirat. Oleh karena itu ya Rabbana ya Ilahana, terus istiqomahkan kami untuk bersama-sama membangun kebaikan di dunia agar kami pun bisa bersama-sama membangun kehidupan penuh kebahagiaan kelak di surga. Kami mohon kepadamu, terus istiqomahkan kami sampai akhir hayat kami. Nikmatkan kehidupan kami dalam seindah ketaatan kepadamu sampai ujung episode kehidupan kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Rabb. Sekali lagi kami mohon, istiqomahkan kami dalam ketaatan, agar Engkau buka keran-keran rezeki dalam hidup kami. Dan kami pun mohon kepadamu, ya Allah, berikan kami kekuatan untuk rezeki yang sedang Engkau berikan kepada hidup kami. Kami gunakan untuk memudahkan ketaatan kami kepadamu. Mudah-mudahan kebaikan rezeki yang kami dapatkan di dunia mengantarkan kami mendapatkan kehidupan penuh kebahagiaan kelak di surga. Surgakan kami ya Allah bersama-sama, jangan sisakan di antara kami yang tak Kau masukkan ke dalam surga, karena kami ingin ke surga bersama-sama. Bersamakan kami dan orang-orang yang kami cintai sampai ke surga-Mu nanti, dengan pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai, terutama kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bisa mengantarkan orang tua kami pulang ke surga, yang bisa mendekatkan keduanya dengan pintu surga, yang bisa mengantarkan keduanya semakin dekat dengan pintu surga ya Allah. Karena tidak ada puncak kebahagiaan dalam hidup kami, kecuali kelak di akhirat bertemu kembali dengan kedua orang tua kami, bisa melihat kembali senyuman indah keduanya, bahkan kembali bisa merangkul tubuh kedua orang tua kami kelak di surga ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir bersama di pertemuan indah sore hari ini bersama Kak Jopat adalah hamba-hamba-Mu yang Kau rencanakan bisa kumpul kembali, bersama kembali dengan kedua orang tuanya kelak di surga ya Rabbana ya Ilah. Kami mohon kepadamu ya Rabbana ya Ilahana, berikan kami rezeki yang baik di dunia, yang dengan rezeki itu semakin memudahkan ketaatan kami kepadamu, sehingga bisa mengantarkan kami mendapatkan rezeki yang berlimpah kelak di akhirat. Innaka Rabbuna ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najina minal qanadh zalimin wal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Sami-sami. Doanya. Jazakallahu khair Ustaz. Sami-sami Bun. Mudah-mudahan sehat semua berkah insyaallah. Amin. Amin. Ustaz perjalanannya fi amanillah, semoga lancar, Amin. sehat. Amin. Ustaz Amin, jazakallah khair. Amin. Iya, mohon izin hari Ahad besok berangkat kembali ke Tanah Suci. Mudah-mudahan ke depan bisa bersama Bapak Ibu insyaallah. Amin. Amin. Mohon Doakan doakan kami ya dari Ustaz sana. ya. Amin, insyaallah. Amin, jazakallah khair. Ya Allah, Pak Ustaz. Sekalian Bapak Ibu Salah rekan-rekan, jazakallah. Salah giftnya. ya jazakumullahu khairan katsiro sudah hadir di acara Kajupat sore hari ini. Semoga waktu yang kita luangkan tadi menjadi waktu yang bermanfaat, Allah ridho dan menjadi
penambah timbangan kebaikan di akhirat kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili tim Al-Hikmah Community memohon maaf jika ada banyak kesalahan atau kekurangan serta keterbatasan kami dalam acara ini. Insya Allah untuk kedepannya akan kami perbaiki lagi dan insya Allah di periode Februari nanti kita akan sambung lagi tema membuka pintu rezeki part 2 ya Ustadz dengan Ustadz Dedi Haryadi ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, begitu juga Ustadz dan keluarga dan juga rombongan. Insya Allah sehat, lancar perjalanan umrohnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kalah, mohon izin untuk sore hari ini kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khair Teh Kala. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin langsung nutup ya Ustadz. Salam buat Jazakallah Umi. Bunda Kala. Jazakallah Bun. Ya. Dedi hatur nuhun jazakallah. Sama Tewin, saya selalu Tewin, berkah selalu. Amin. Doa Pak Ustaz. Mohon izin nutup ya Ustadz. Amin. Alhamdulillah.